channel. Di video kali ini akan membahas mengenai salah satu jenis karya sastra. Ada yang tahu nggak apa? Kalau di video sebelumnya kan sudah membahas jenis karya sastra puisi. Nah, di video kali ini akan membahas mengenai cerpen. Amazing! Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian cerpen. Ada yang tahu nggak apa pengertian cerpen? Apa itu cerpen? Cerpen itu sering disebut dengan cerita pendek. Cerpen itu suatu bentuk prosa naratif yang fiktif atau hanya karangan atau cerita belaka tidak nyata gitu. Cerpen cenderung lebih singkat, padat, atau langsung pada tujuan apabila dibandingkan dengan karya-karya fiksi yang lain. Apabila dibandingkan dengan karya sastra yang lebih panjang seperti novel, itu cerpen lebih singkat, tidak sampai berpuluh-puluh halaman. Cerpen itu salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah maupun mengenai manusia beserta dengan seluk-beluk melalui tulisan pendek atau singkat. Cerpen itu sering menceritakan mengenai tentang masalah kehidupan atau bagaimana kehidupan sehari-hari dari si pengarang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai ciri-ciri cerpen. Cerpen itu juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya itu, cerpen ceritanya jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan novel. Karena cerpen itu memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata atau tidak lebih dari 10 halaman lah. Cerpen itu ceritanya bersumber dari kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya itu pengarang cerpen itu mengambil kisah cerita yang dalam cerpen itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Apabila terdapat suatu peristiwa, itu dapat digambarkan atau kita tuangkan melalui karya sastra cerpen. Kita di situ dapat menulis mengenai cerita-cerita, ada apa hari ini, dari ini ada kejadian apa, kan bisa dipakai untuk berbagi cerita atau pengalaman kepada pembaca yang lain. Cerpen itu menceritakan intisari dari kehidupan tersebut, bukan kisah detail. Jadi kenapa cerpen itu pendek atau singkat? Karena yaitu cerpen itu hanya mengambil dari latar belakang masalah garis besar dari kisah yang ada dalam si pengarang. Jadi tidak sampai mendetail ke akar-akarnya gitu, hanya kisah secara garis besarnya saja. Cerpen itu memakai kata yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Cerpen itu kadang ya sering menggunakan bahasa yang gaul gitu, seperti lo, gue, kayak gitu. Nggak formal-formal banget sih kadang. Tapi terdapat juga pengarang cerpen itu yang terkadang juga memakai bahasa formal atau bahasa ilmiah yang sulit untuk dipahami. Para pembaca cerpen itu ikut merasakan langsung dalam kisah yang akan diceritakan karena kesan yang ditinggalkan cerpen sangat mendalam. Jadi para pengarang cerpen itu tidak asal menulis, tidak asal menceritakan gitu. Di situ tuh ada pesan dan kesannya yang ditinggalkan oleh para pengarang cerpen. Cerpen itu memiliki alur cerita lurus atau alur tunggal atau alur maju. Jadi cerpen itu hanya memiliki satu alur, yaitu alur maju. Jadi ceritanya tuh runtut gitu. Nah, selanjutnya cerpen itu biasanya hanya menceritakan mengenai satu peristiwa atau satu kejadian saja. Nah, tadi kan udah disebutin, cerpen itu hanya menggunakan alur
maju atau tunggal gitu. Nah, jadi cerpen itu hanya mengisahkan hanya satu kejadian saja, sehingga dia itu runtut. Yang ketiga, ada struktur cerpen. Jadi cerpen itu juga memiliki struktur. Kita tidak dapat membuat cerpen asal-asalan gitu, tidak bisa. Struktur cerpen itu ada 6. Yang pertama ada abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, dan keenam koda. Di sini akan dibahas satu persatu mengenai struktur cerpen, apa itu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, bla bla bla, dan itu. Yang pertama, abstrak. Abstrak dalam cerpen itu merupakan sebuah rangkaian atau ringkasan inti dari cerpen yang merupakan gambaran awal dari suatu cerita. Unsur abstrak sifatnya itu opsional, boleh ada atau boleh tidak ada abstrak, tapi akan lebih bagusnya lagi ada abstrak, jadi lebih lengkap gitu, lebih utuh. Yang kedua ada orientasi. Orientasi dalam struktur cerpen itu merupakan hal-hal yang akan berhubungan dengan waktu, suasana, tempat, kejadian yang ada dalam cerpen. Struktur cerpen yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi dalam struktur cerpen itu merupakan urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab atau akibat. Selain itu, dalam struktur cerpen komplikasi ini dapat melihat watak dari tokoh dalam cerpen yang ada di cerita cerpen. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi dalam struktur cerpen tersebut merupakan struktur konflik yang akan terjadi dan mengarah pada klimaks atau puncak dari masalah yang terdapat dalam cerita pendek, yaitu cerpen. Serta evaluasi ini mulai akan menemukan sebuah solusi atau penyelesaian dari konflik tersebut. Kemudian yang kelima ada resolusi. Nah, pada bagian resolusi ini si pengarang atau pembuat cerpen itu akan menjelaskan solusi maupun penyelesaian dari masalah atau klimaks yang dialami oleh tokoh dalam cerpen. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda itu merupakan nilai moral atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca. Jadi dalam cerpen itu terdapat pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca cerpen. Nah, kan tadi udah membahas pengertian sama ciri-ciri sama struktur ya. Kemudian yang keempat kita akan membahas mengenai unsur-unsur cerpen. Nah, secara umum itu dalam cerpen itu terdapat dua unsur penting dalam suatu karya cerita pendek atau cerpen, bisa disebut cerpen. Nah, unsur itu yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama kita akan bahas mengenai unsur intrinsik dulu ya. Nah, unsur intrinsik itu pasti kalian kan sudah biasa mendengar apa itu unsur intrinsik. Sudah tidak asing lah bagi kita gitu. Unsur intrinsik itu merupakan unsur pembentuk cerpen yang berasal dari dalam cerpen, dari dalam cerita itu. Nah, ada beberapa yang termasuk dalam unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu ada tema. Tema itu biasanya disebut dengan gagasan utama dalam cerpen. Kemudian yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot dalam cerpen itu merupakan jalan cerita yang ada dalam cerpen atau cerita pendek. Kemudian yang ketiga ada latar atau setting. Latar atau setting itu yang berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang
keempat ada tokoh atau pelaku atau biasa disebut dengan karakter di dalam cerpen. Jadi itu yang memainkan tokoh, yang memainkan peran dalam cerpen. Kemudian ada penokohan. Penokohan itu sifat atau watak tokoh dalam cerpen. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu cara sudut pandang penulis dalam cerpen tersebut. Gaya bahasa. Gaya bahasa itu cara penulis menyampaikan cerita dalam bentuk seperti diksi atau majas, diksi pilihan kata gitu. Kemudian yang terakhir itu ada amanat atau pesan. Itu merupakan pesan moral yang akan disampaikan oleh pengarang untuk para pembaca atau pendengar cerita pendek atau cerpen. Unsur cerpen yang kedua yaitu ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik tadi kan merupakan yang berasal dari dalam. Nah, kalau ekstrinsik ini merupakan unsur pembentuk cerpen yang berasal dari luar, yang mana nantinya akan mempengaruhi alur cerita dari luar. Yang pertama itu ada latar belakang masyarakat. Nah, di sini itu hal-hal yang dapat mempengaruhi alur cerita dalam cerpen, misalnya ideologi, kondisi, politik, sosial, atau ekonomi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada latar belakang pengarang. Di sini itu hal-hal yang menghubungkan dengan pemahaman atau motivasi penulis dalam membuat sebuah cerpen, seperti aliran sastra, kondisi psikologis, biografi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada nilai yang terkandung dalam cerpen, seperti nilai-nilai yang dapat diambil dalam cerpen, nilai agama, sosial, budaya, dan moral. Nah, sepertinya video kali ini sudah cukup ya, sudah dapat memahami lebih lanjut mengenai karya sastra cerpen. Mohon maaf ya, di sini udah gelap, jadinya kita sudahi saja video ini karena sebentar lagi akan malam. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.